Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Tutorial sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan variabel. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan DOM. Nah, DOM ini biasanya merupakan salah satu bagian untuk debugging ya. Nah, digunakan biasanya untuk mendapatkan sesuatu yang nilai yang tadinya kita belum dapatkan supaya kita mengetahui isinya itu apa. Biasanya sebuah variabel ya. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka Laragonnya. Kita akan gunakan bacanya lagi. Saya akan start. Oke, udah jalan kita akan coba buka webnya. Nah, udah jalan Laragonnya ya. Oke. Nah, kemudian kita akan buka terminalnya. Oke, saya akan masuk ke directory PHP. Nah, kemudian saya cek lagi. Saya akan masuk ke directory 01 fundamental. Oke, di sini saya akan membuka Visual Studio Code-nya karena saya sudah membuat alias ya. Saya akan membuat code insider, buka seperti ini. Oke. Ini sudah terbuka. Nah, kita close dulu. Ini saya sudah sediakan ya. Jadi ini tentang fundamental, kemudian nanti apa saya kelompokkan. Nah, teman-teman nanti terkait dengan materi yang pernah kita pelajari, teman-teman bisa cek dari link di deskripsi ya di bawah untuk file latihannya. Saya cantumkan di GitHub. Oke, ini pengantar untuk DOM. Jadi var DOM adalah fungsi bawaan dari PHP untuk mengambil informasi tentang variabel. Nah, var DOM ini biasanya bagian dari proses untuk running and debugging untuk mencari permasalahan yang muncul, misalkan karena ada bug ataupun apa, kita bisa menggunakan ini. Oke, ini secara definisi kita akan coba langsung contohkan ya. Saya akan buat file index di sini. Index.php seperti ini. Nah, seperti biasa kita harus definisikan tag pembukanya. Misalkan saya memiliki sebuah variabel yang namanya balance ya. Nah, balance ini saya akan isi dengan 100. Nah, seperti ini. Saya save. Nah, kemudian ini akan saya cetak. Nah, dengan menggunakan var DOM. Kemudian balance-nya akan saya cetak ke sini. Saya save, kemudian saya akan buka dari sini. Nah, PHP tutorial, kemudian kita ke sini dulu ya, ke variabel, kemudian baru di sini kita masuk ke var DOM. Nah, ini ya keluar ya. Nilai yang tadi kita miliki adalah 100. Nah, kemudian kita DOM di sini memberikan keterangan ya, int 100, artinya variabel yang kita buat dia definisikan sebagai integer yang isinya 100. Nah, ini yang membuat kita tahu ya, oh ternyata dia tipe datanya integer dan isinya 100 dengan menggunakan var DOM. Nah, misalkan kita menggunakan string, ini juga kita bisa ya. Misalkan kita buat variabel message. Nah, ini akan kita isi dengan hello world misalkan seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita akan var DOM juga. Kita akan isi message-nya ke sini. Kita save. Nah, ini kalau misalkan kita reload ya muncul ya. Dia tipe datanya string, panjangnya 11, isinya ini. Nah, itu var DOM. Jadi kita bisa dengan mudah mengetahui isi dari sebuah variabel untuk biasanya untuk pemeriksaan masalah untuk debugging ya. Nah, supaya informasinya lebih jelas, lebih mudah untuk dilihat ya, enak dilihat, kita bisa menggunakan tag HTML yaitu pre. Nah, ini ya, ini akan saya duplikat ke bawah. Teman-teman bisa gunakan shift alt arrow ke bawah ya. Nah, supaya kita mendapatkan duplikatnya. Nah, di sini saya mau cetak echo, kemudian saya mau tambahkan di sini free seperti ini ya. Nah, tutupnya saya tidak akan taruh di sini. Tutupnya akan saya taruh di bawahnya. Saya akan echo lagi. Kemudian ini akan tutup.
Kemudian saya akan buat lagi untuk free-nya yang bawah, dan yang bawahnya saya akan buat untuk tutupnya. Kita save dan kita coba refresh. Lihat, yang ini lebih terlihat enak ya dibandingkan ini langsung ke kanan ngurut kayak gini. Jadi ini ukurannya juga normal, sebuah string di dalam page browser ya. Nah, ini lebih mudah dibaca. Tapi kalau misalkan kita memiliki banyak DAM, ini agak sedikit masalah ya, karena kita harus selalu membuat PRS seperti ini. Nah, caranya kita bisa mengatasi itu dengan membuat sebuah fungsi ya. Jadi sebuah fungsi kita buat, kemudian kita gunakan setiap kali kita mau ngedam. Misalkan saya buat namanya D, saya tambahkan parameternya misalkan data. Nah, dalamnya ini saya akan membuat, nah ini PRE, kemudian datanya kita dump. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita panggil di sini, kita tinggal D kurung buka. Nah, tinggal kita isikan di sini balance. Kemudian kita D message. Ini kalau misalnya kita save, kita tidak perlu selalu membuat ini ya. Nah, kita refresh, hasilnya sama dengan yang atas ini. Nah, itu ya. Jadi kita bisa lebih ringan. Jadi sesuatu yang bisa dikerjakan berulang, kita bisa definisikan seperti ini dengan menggunakan fungsi. Oke, itu contohnya. Nah, kita juga bisa menggunakan DAM disertai dengan pemberhentian. Kan untuk running debugging biasanya kita mau, kalau misalkan di pemrograman lainnya ada yang namanya abort. Nah, untuk menghentikan sebuah eksekusi di dalam row tertentu, kita bisa menggunakan D. Kalau di PHP ya, di bahasa pemrograman lain kita bisa menggunakan abort. Nah, contohnya misalkan saya mau mencetak, walaupun ini nanti ada sedikit warning, tapi kita bisa gunakan. Misalkan saya membuat variabel pesan di sini, saya akan gunakan tag h1, isinya hello world. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita tutup. Nah, kemudian kita akan gunakan yang tadi ya, di kurung buka pesan. Nah, misalkan kita memiliki pesan lagi di bawahnya, echo dan bla 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 ya, ada script lainnya. Misalkan ini text after abort. Misalkan abort atau D ya. Nah, untuk menghentikan sebuah eksekusi kita bisa menggunakan D. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada warning karena ini tidak akan dieksekusi kalau misalkan dijalankan. Tapi ini untuk peringatan aja. Ini kalau misalkan kita jalankan, nah, hello world-nya muncul tapi yang di bawahnya tidak muncul ya. Dia hanya di yang kosong. Nah, di sini kalau misalkan mau dimasukkan pesannya, ini juga bisa ya. Kita save, kita refresh, ini juga keluar ya D-nya. Tapi yang di bawahnya tidak dieksekusi. Yang ini harusnya kan ada ini text after abort. Nah, abort-nya D-nya ini berhentinya di sini. Nah, semua script setelah ini itu tidak dijalankan. Nah, itulah materi kali ini kita mempelajari terkait dua fungsi yang dimiliki oleh PHP. Yang pertama terkait dengan vardam, ini untuk ngedebug ya, biasanya untuk mendapatkan nilai dari sebuah variabel. Nah, kemudian di ini digunakan untuk menghentikan eksekusi sampai baris tertentu. Nah, adapun cara lain kita bisa menggunakan yang namanya debug, atau kalau misalkan di PHP kita bisa menggunakan Xdebug. Nah, sebelumnya sudah pernah kita config ya di Visual Studio Code di awal-awal video terkait dengan konfigurasi Xdebug. Mungkin nanti di perjalanan tutorial kita akan coba untuk melakukan debugging. Tapi ini salah satu tools atau fungsi yang disediakan oleh PHP untuk mempermudah kita menganalisa kode program yang kita buat.
Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.